kalau kita menangkap jubah Tuhan, jangan sampai berilustrasi Tuhan berjubah. Jadi itu isyarat, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terus berkembang di dalam dan dibaca di muka bumi. Saudara-saudara sekalian, nampaknya kedua tim capres ini sama. Jadi orientasinya kerajaan, baik dari pinggir, dari desa, dari mana sama. Kalau orientasinya kerakyatan, jadi ukurannya juga sama. Kalau yang satu ya kebersamaan, yang satu lagi collective action. Kalau ekonomi dengan ukuran yang sama, maka konstitusi yang harus ke depan seperti yang dikemukakan Kabinda. Jadi bagaimana ekonomi itu atau sistem ekonomi itu mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan kesejahteraan umum, dan juga ikut melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia berdasar keadilan. Kalau ukuran-ukuran itu sebagai tugas negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, maka yang penting adalah pelaksanaan implementasi dari semuanya konsep itu. Ada catatan tadi, sebenarnya bukan presiden atau wakil presiden, tapi ada tim yang di dalam struktur kabinet itu yang juga menentukan. Nah, dalam catatan ini saya kira, walaupun kita sudah menerima bocoran tim kabinet, mudah-mudahan menurut Umar itu yang strukturalis, sehingga seperti Profesor Didin kira-kira begitu, sehingga apa yang dicita-citakan kedua tim ini terwujud adanya. Dengan tidak mengurangi para audiens untuk memberikan pandangan, saya mempersilahkan lebih dulu kepada Mas Ardi dan Ibu Ita. Saya kira memberikan catatan 5 menit terhadap buku, serta memberikan catatan kepada kedua tim ini, sekaligus kepada narasumber semuanya. Kami persilakan, Mas Adi. Ada dua komunitas yang kebetulan saya tergabung. Di IJMI itu 7 dari 10 pengurus IJMI itu pro Prabowo. 7/10. Karena dia ketemu ada santri dadakan, nggak pakai kopiah dan masuk keluar masjid. Jadi yang santri lama, yang keluarga santri itu kalah Islam dengan santri dadakan ini. Yang kalau kita tuh Allah Akbar itu. Iya betul. Dan dia bilang gini, pilih nomor 1, Anda dapat 3 kebaikan. 1, Prabowo jadi presiden, Jokowi kembali jadi gubernur, dan Yusuf Kala kembali ke masjid. Itu di IJMI. Kalau di alumni ITB, 7 dari 10 itu pro Jokowi. Karena ini alumni ITB yang orang Jawa, dia bilang gini, sinau basa Jawa, hono coroko, padha nyobloso, Joko Widodo, ojo sing liya. Sinau itu artinya belajar. Diartikan Mas Adi. Oh, nggak ngerti ya? Belajar bahasa Jawa. Abjad bahasa Jawa kan hono coroko kan. Hono coroko, podo nyobloso. Sama apa? Mari sama-sama menyoblos. Joko Widodo. Ojo sing liya, jangan yang lain gitu. Ada pesan yang ini bahasa adil pada dua-duanya gitu. Jadi saya terima kasih Mas Didahuri telah mengkonsultasi pemikiran-pemikiran selama ini.
saya ingin menambah, saya belum baca semuanya, ada dua hal, Mas Diden. Nomor satu, tentang pemikiran antara ekonomi berorientasi domestik dengan berorientasi perdagangan internasional. Debat ini sudah lama antara Bung Hatta yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi itu harus ditujukan untuk memperkuat ekonomi domestik dengan cara apa? Meningkatkan daya beli. Karena Indonesia ini beda dengan Korea, beda dengan Malaysia, Singapura, yang ekonomi domestik itu lemah. Kita ini lebih mirip Amerika. Jadi tingkat perdagangan internasional Amerika dan Indonesia itu kira-kira antara 25-30% dibanding GDP. Kita persen besar, kuncinya adalah menaikkan daya beli. Ini yang tidak dilakukan Belanda, karena Belanda berorientasi pada penciptaan buruh murah, sehingga cukup kelas angka loro. Bahkan pada strata kedua, ya setelah Koopinander, kaum timur asing, termasuk golongan tionghoa, Vreemde Oosterlingen untuk perdagangan terpulau, dan yang ekspor itu hanya orang Eropa, khususnya Belanda. Bung Hatta mengatakan kita jangan memutar ujung jadi pangkal, to turn upside down. Jangan kita hanya mengisi kegiatan ekonomi dengan menambah modal luar karena kita ada saving gap untuk meningkatkan ekspor. Kita meneruskan ekonomi kolonial begitu. Nah, saya ini disuruh Mas Dawang jadi direktur LSP. Kemudian disuruh Mas Dawang, nggak ada orang lain yang nyuruh saya. Dan saya manut gitu. Karena pikiran saya sederhana, Dawang itu orang baik gitu loh. Jadi kalau nyuruh itu mesti maksudnya baik. Jadi ya saya manut lah. Jadi dari pekerjaan saya di tingkat mikro, saya kemudian sedikit belajar tentang makro, dan masalah ini yang saya persoalkan ketika saya sedikit belajar makro. Masalah saya berkaitan dengan pendekatan struktural yang menjelaskan tentang pembagian kerja internasional yang Indonesia dipaksa dalam satu sistem dulu namanya kolonial, sekarang ini neokolonial, untuk hanya menjadi negara dengan 4 fungsi. Satu, tempat penahan modal asing. Kedua, tempat untuk mendapatkan bahan mentah, ya tadi Mas Andrinov sudah bicara itu. Ketiga, tempat untuk mendapatkan buruh murah. Jadi sepatu Nike itu kalau di New York $100 kan, dijual oleh perusahaan domestik yang dapat lisensi itu cuma $10. Kalau kita teliti, buruh itu untuk satu pasang dapat upahnya hanya sekitar $2. Tapi buruh itu masih bisa hidup, karena apa? Di luar pagar pabrik ada tukang jual bakso yang lebih banyak kuahnya dari baksonya. Jadi ada satu penghisapan berjenjang. Ini masalah struktural yang terjadi di negeri kita dan ditawarkan sebagai keunggulan komparatif oleh pemerintah kepada pihak luar. Bung Karno juga mengingatkan nanti engkau akan menghadapi masalah besar setelah merdeka. Sekarang kita dulu orang kulit putih, tapi nanti ada bangsa kamu sendiri. Tapi secara struktur dia meneruskan kebijakan yang sama. Upah kita akan per jam kira-kira $0,9. Di luar negeri bisa sampai $20-25. Dan itu kita banggakan gitu. Dan yang merubah itu Gubernur DKI. Dia menaikkan upah minimum provinsi itu 44%. Pada otomatis itu temannya Andrinov. Temannya Andrinov ini. Kartu pintar dan kartu sehat, Mas Dam, saya usulkan jangan dilihat dalam konteks yang parsial. Kalau saya melihat dari segi positif ya, ini adalah bagian dari upaya untuk menaikkan
tingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan dan daya beli. Karena dalam struktur pengeluaran rumah tangga di kota, masalah perumahan itu sudah mengambil paling sedikit 30% dari pendapatan. Dia membuat rumah susun sewa yang murah, dikasih mebeler, dikasih TV, kasih lemari es, dia mengurangi biaya kesehatan, semua orang sekarang bisa gratis. Dia meningkatkan subsidi untuk pendidikan, sehingga biaya pendidikan bisa dikurangi, dan nanti kalau masalah transport itu sudah mulai mapan, akan mulai sekali biaya transport. Jadi dalam segi yang menyeluruh, memang saya lebih tertarik pada dimensi mikro, karena gagasan makro itu penting, tapi kemampuan mikro, misalnya untuk membangun kampung deret, biaya per rumah per meter persegi itu menurut IAI, Ikatan Arsitek Indonesia, itu 4 juta. Polisi pemerintah DKI dengan sistem gotong royong dibantu teman-teman LSM bisa menurunkan biaya pembangunan rumah per meter persegi itu cuma 1,5 juta. Jadi ada ratusan dan ribuan yang akan segera selesai. Dari 285 RW kumuh sekarang sudah selesai sekitar 100 RW. Jadi kita sebenarnya dalam kerangka itu adalah ingredient atau komponen dari sebuah kebijakan yang besar, yang dengan itu akan ada perbaikan. Karena kelemahan kota SB itu bukan karena defisit itikat baik, tapi karena delivery sistemnya tidak jalan. Itu beda dengan zaman Pak Harto. Jadi saya kira kalau kita lihat ini harus melihat dalam satu kacamata, dan saya pikir kita yang kaum strukturalis ini sebelum Pilpres itu sudah menang sebenarnya, karena dua-duanya sudah mengusung ekonomi kerakyatan, sudah mengusung kemandirian. Jadi siapapun yang menang monggo saja, dan saya setuju idenya Fahri tadi, tim ini gabung aja, memberikan kontribusi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kita yang punya catatan tentang visi misinya, silakan. Saya sangat menikmati paparannya Kang Didin tadi, karena judulnya adalah Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa. Dan di sini dijabarkan mengenai tantangan ASEAN. Saya kira yang sering kita lengah melihat adalah strategi diplomasi ekonomi, sehingga kita bangga menjadi nomor 10 atau nomor 16, tapi kita lupa bahwa angka-angka itu harus juga didukung oleh internal factors. Nah, internal factors kita ini seperti yang dikatakan oleh berbagai bicara, itu banyak sekali hal-hal yang bertentangan. Tapi kalau saya mendengar tadi, terutama yang saya dengarkan adalah adik saya Umar Juworo, saya menjadi ragu apakah saya datang ke launching buku ISMI atau ke launching bukunya Profesor Dr. Indah Manhuri. Ya, karena kebetulan saya belum diterima oleh Mas Adi menjadi anggota ISMI. Karena saya dengan Kang Didi itu kemarin kita ada rapat, tadinya mau mengundang kedua capres dan cawapres, tapi maaf Adinda Andrino dari Anda, dari buku Anda itu tidak menjawab apa-apa. Saya tidak tahu kenapa. Nah, di sini kubu Prabowo cepat sekali mengatakan oke. Jadi saya kira ada sedikit masalah organisasi ya, mengorganisasikan. Saya juga mendengar undangan dari Dekopin tidak dihadiri oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi saya kira kalau kita bicara SDM yang banyak dilakukan atau diinikan secara falsafi oleh Kang Didin, barangkali kita harus juga melihat bahwa SDM
ekonomi politik kita itu harus hati-hati sekali dibuat oleh Mas Jokowi nanti kalau insya Allah menjadi presiden. Karena gambaran yang sekarang terlihat sekali bahwa beliau itu secara politis didukung oleh relawan. Saya kira ada struktur di dalam organisasi tim sukses barangkali antara partai, Mas Jokowi, dan relawan-relawan yang barangkali tidak sepenuhnya menjiwai Jokowi nomis tadi. Dan yang terakhir saya kira saya setuju sekali sama Ponco, sama Ponco lah, panggil Ponco ntar salah, bahwa ukuran sederhana kalau kita mau bicara ekonomi politik supaya berhasil secara ideologis, kalau kita akan memakai 4 konsensus dasar, Pancasila kah, Undang-Undang Dasar 45 kah, NKRI final maupun Bhinneka Tunggal Ika, saya kira kita sudah harus memberikan toleransi yang besar kepada saudara-saudara kita, apapun agamanya, apapun suku rasnya dan sebagainya. Dan terakhir ini saya terima dari seorang teman, jangan gara-gara beda pilihan capres persahabatan kita menjadi terganggu. Ingat, persahabatan itu nomor 1. Pilih presiden itu nomor 2. Demikian. Assalamualaikum. Maaf hadirin semuanya, ini ada satu orang lagi yang senior saya juga, lebih persahabatan kita bersama, Pak Saprudin, barangkali minta tanggapannya. 5 menit, silakan. Terima kasih Pak Leki dan para ahli ekonomi politik. Ilmu ini satu hal yang baru bagi saya. Latar belakang saya ilmu sosial politik begitu. Tapi saya bersyukur bahwa dalam ekonomi politik itu ada politiknya. Sehingga ini memperluas bekal yang pernah saya dapat di sekolah dalam pemetaan. Dan saya senang dengan Pak Didin yang untuk telah diberitahu kepada saya bahwa ekonomi politik itu tidak hanya tapi dalam satu lintas disiplin. Saya sangat senang dengan punya seorang Didin ini karena orientasinya kepada kemanusiaan. Saya 12 tahun di Komnas HAM. Saya sengaja memilih sub ekonomi, sosial dan budaya begitu, yang memberikan roh kepada kehidupan ekonomi yang biasanya begitu kering. Jadi saya bermaksud setelah ini mau menggabung kepada organisasi profesi apapun yang berkenaan dengan ekonomi politik ini. Nah, saya kawan Pak Andri ini, walaupun beliau sudah berpihak begitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena saya 3 begitu. Jadi yang 1 bisa masuk, 2 bisa masuk, 3 bisa masuk. Nah, yang 3 ini persatuan Indonesia. Jadi pada Presiden salut saya telah memperkenalkan bidang baru kepada saya. Dan saya menyarankan memang buku ini perlu dibaca bukan hanya oleh para intelektual, tapi juga kaum politisi dan terutama 2 capres ini harus baca buku ini. Saya kira itu jalan-jalan. Silakan kepada hadirin. Silakan. Tinggal menit saja. Terima kasih. Nama saya Subhan dari Universitas Surya Dharma. Selamat kepada Pak Didin. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan mungkin nanti mudah-mudahan bisa ada buku lanjutan setelah ini. Ada 2 masukan dari saya atau mungkin pertanyaan.
dari Presiden Soekarno sampai Presiden SBY, mana kira-kira konsep yang paling baik ya dari segi ekonomi politik? Karena di dalam buku ini belum terjabar dengan baik sistem yang telah kita lalui setelah merdeka sampai sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ASEAN Economic Community sudah di depan mata, ya. Bagaimana kita menghadapinya dan solusi yang paling baik, apakah mengacu kepada sistem ekonomi Eropa atau bagaimana? Terima kasih. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Mampang. Saya pemerhati politik cap akar rumput. Barangkali saya setuju dengan reformasi mental, tapi versinya versi Partner. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sampai seperti itu. Karena menurut saya di zaman Orde Baru kita kebablasan. Di zaman reformasi kita kehilangan arah. 15 tahun kita reformasi, kita setiap pemilu masalahnya itu juga. Masalah DPT, masalah itu, dan masalah lain. Nah, saya lihat kalau kita bicara demokrasi itu tidak sama dengan demokrasi. Demokrasi esensinya adalah republikan, ya, bertingkat PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45 akan berjalan solid bila TNI Polri netral dipandu oleh pres yang independen, non-blok. Kalau sekarang saya lihat pres itu memihak salah satu capres. Ya. Pada esensinya tugas pers itu adalah netral. Dia memberikan edukasi kepada publik sebagai bukti. Pak ya, waktu konvensi Partai Demokrat, konvensi rakyat juga itu tidak pres itu ogah-ogahan untuk membukanya kalian. Makanya rakyat kebingungan milih seperti apa. Ya, hasilnya itulah. Hasilnya kita presiden hanya dua. Yang satu Prabowo, menurut saya lambang dari Orde Baru, karena jika dia presiden Soeharto pahlawan. Yang satu lagi Jokowi, seorang capres tapi bukan penguasa partai. Kan agak ribet juga kita nanti. Kebijakan siapa yang bawa? Kebijakan independen Jokowi atau yang punya partainya? Kita kan bingung. Waktunya habis. Oke, bentar Pak, tanya deh. Apa pandangan Bapak mengenai politik sekarang ini, ya, demokrasi, tapi sebagai elemennya banyak teriak-teriak Islam, faktanya juga partainya juga diblok suaranya. Makasih Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah sekolah di ekonomi, tapi saya banyak praktek di lapangan karena saya sebagai seorang foreign service dulunya dengan dan saya melihat bahwa tulisan Bapak sangat saya garis bawahi dalam satu poin, yaitu ketidakpercayaan para pemikir ekonomi terhadap perubahan materi. Dan nama saya Rubaiyat Ali. Diperlukan faktor-faktor lain non material untuk mencapai kebahagiaan kesejahteraan umat manusia. Saya melihat saat ini Amerika Serikat di dalam will be going down. Entah kapan, tapi Amerika dan Eropa akan hancur ekonominya. Kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu di Kompas ditulis utang luar negeri Amerika Serikat sudah hampir mencapai 20 triliun atau 107% dari GDP. Saya melihat bahwa Indonesia selalu membanggakan dengan kita baru 30% utang kita. Tapi itu suatu yang berbahaya sekali menurut saya.
Karena saya adalah pengamat waktu saya ditempatkan di luar negeri. Dan saya terakhir adalah sebagai acting konsul jenderal di Kuching. Tetapi saya sebelum itu saya adalah kepala bidang ekonomi di Kedutaan Besar Indonesia di Beijing. Saya melihat kemajuan RRC dari sebelum meningkat sekarang hingga pada puncaknya. Satu hal yang saya lihat, saya kembali kepada satu buku, saya lupa namanya, saya pernah baca, dibuat oleh seorang ekonom Amerika yang mengatakan bahwa antara demokratisasi ya, dan ekonomi kapitalisme itu tidak sinkron. Mereka menggunakan istilah semacam gempa bumi, jadi tabrakan mereka selalu. Di sini barangkali apa yang Bapak uraikan ini mungkin dari hal-hal yang bisa ditambahkan di situ, bahwa demokrasi itu terlalu melelahkan untuk memutuskan sesuatu. Saya bukan menentang demokrasi penting. Tetapi satu hal, demokrasi ini adalah menurut Aristoteles sistem yang paling baik dari yang terburuk. Bukan sistem yang terbaik dari yang terbaik, tapi terbaik dari yang terburuk. Semua sistem buruk ini yang terburuk. Karena kita mendengarkan semua suara orang. Seorang pemikir dan seorang yang tidak berpikir dijadikan satu. Akhirnya tumbuh ya, kacau balau. Terjadi manipulasi di dalam politik, terjadi manipulasi di dalam hukum, karena untuk membohongi orang-orang yang tidak mengerti. Jadi yang dipertunkan dari sini adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan. Selalu kita belum menemukan satu equilibrium, titik di mana sebetulnya antara kapitalisme liberal dengan demokratisasi itu sama sekali tidak sinkron, dan itu akan menimbulkan kekacauan selama-lamanya waktunya. Oleh karena itu saya pikir Pak, saya berterima kasih dengan buku ini, karena buku ini membuka wawasan saya, dan sebetulnya sebagian besar sudah ada tulisan-tulisan sepotong-sepotong tentang globalisasi adalah sistem penjajahan baru, remote control yang dilakukan oleh neo-imperialisme dan neo-kapitalisme internasional. Terima kasih Pak. Jadi Iril, saya kira waktunya sudah selesai sebenarnya diskusi ini, tapi saya mempersilahkan ke Pak Didin untuk memberikan catatan kepada para narasumber di sini, secara ahli fakultas serta dua tim, juga dari aspirasi yang tumbuh pandangan-pandangan dari grup ini. Kami persilakan Pak Didin, tapi waktunya 5 menit barangkali, karena tidak ada lagi waktu yang tersedia. Silakan. Terima kasih kepada para pembahas dan Mas Adi, Bu Ita, kemudian Pak Talib, tadi Mas Ahmad, Mas Sofruddin, Mas Subhan ya. Komentar pertama saya bahwa saya bersyukur bahwa seperti Mas Adi sering bilang, ekonomi politik menjadi bertambah peminat, baik sebagai pemikiran maupun sebagai istilah Mas Adi Rinok itu kolektor, Mas Umar ya, sebagai collective action di dalam pemerintahan nanti. Mas Dawan tentu saja adalah guru saya sejak di LP3S sebelum saya di IPB, telah memberi catatan di dalam bukunya maupun di komentar lisan tadi bahwa
perubahan-perubahan itu memang sudah keniscayaan, baik karena inspirasi dari pemikiran-pemikiran yang sudah dibangun. Tadi misalnya mengatakan Prof. Fahri juga sudah akhir abad 20 dan dilanjutkan ke abad 21 ini. Nah, momentum Orde Baru yang menurut saya awalnya 70 sampai 88, walaupun secara politically repressive, otoritarian, tetapi platform pembangunan, strategi pembangunan itu relatif berbasis konstitusi. Ada 8 jalur pemerataan, ada trilogi yang diawali oleh pemerataan, stabilitas dan pertumbuhan, kemudian ada swasembada yang dicapai, posyandu, kematian ibu dan anak bisa dikurangi, kelompok capir, penyakit menular habis. SD impres menjadi buta huruf yang tadinya awal 70 sekitar 56% menjadi sekitar 10% saja. Jadi ada pendidikan SD sampai kemudian SMP dan lain sebagainya, kemudian puskesmas, dan itu disumbang oleh karena dana migas yang windfall profit dari oil. Walaupun ada utang luar negeri, tetapi kemudian ada alasan untuk membangun kemandirian. Celakanya pada tahun 98 setelah runtuhnya komunisme, kemudian Amerika tidak punya alasan lagi untuk melindungi negara-negara yang diberi utang, lalu kemudian mencanangkan liberalisasi, dan faktor 98 dimulai dengan liberalisasi perbankan, sebelumnya ada liberalisasi pasar uang, dan awal 90 ada liberalisasi perdagangan. Itulah dimulainya bubble ekonomi terjadi di dalam ekonomi nasional. Dan celakanya setelah IMF masuk, setelah Pak Harto lengser, itu melanjutkan LOI IMF dan White Paper. Jadi sampai hari ini bukan hanya kita mempunyai ketergantungan di dalam teknologi finansial, pangan dan energi, tetapi justru di dalam perencanaan pembangunan di set up langsung dari Washington. Dan ini yang menimbulkan bencana sosial dan ekologi. Nah, oleh karena itu saya kira komentar tadi, saya tidak memberikan komentar balik, tapi saling memperkaya di dalam bersyukurnya buku saya yang ke-38 ini kemudian tapi saya dedikasikan di dalam pandangan kita secara kritis pada dua capres ini, dan mudah-mudahan seperti dikatakan tadi, harapan-harapan semuanya bahwa siapapun yang jadi, kemudian para tim ses pemikir ekonomi strukturalis ini bisa bergabung dan memberi warna di dalam proses pembangunan 2014-2019 dan berkelanjutan. Karena kemudian ada proses the growth nanti, di mana indeks kebahagiaan, indeks kesejahteraan makin menjadi perhitungan dan direalisasikan oleh BPS dan Presiden mendukungnya. Dan itu mempunyai implikasi di mana terjadinya kebangkitan rakyat, kebangkitan ekonomi berbasis rakyatan. Dan saya kira Indonesia menjadi unggul, bukan hanya masuk 6 besar seperti cita-cita di SBY, tapi juga memang unggul di dalam menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, saya kira inilah perjalanan kita untuk launching buku Candidate. Baik, kepada narasumber, sekali lagi kita berikan terus. Maupun kepada hadirin semuanya yang telah memperkaya diskusi ini. Mohon maaf bila mana dalam pengaturan saya sebagai moderator kurang berkenan. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wawancara untuk melanjutkan acara.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber dan sebaiknya kita berikan aplaus kepada narasumber yang berbahagia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis buku karya Profesor Dr. S. Didin Damanhuri kepada perwakilan tokoh masyarakat Bapak Adi Sasono, kemudian dari lembaga Ibu Dr. Rosita Nur, lembaga Lemhanas, kemudian dari swasta Beringin Gigantara Bapak Agus Rudianto, kemudian dari komunitas para Madinah Bapak Nur Rahman Urip, kemudian dari perguruan tinggi IPB Profesor Indi Atmo Sutarto, kemudian kepada mahasiswa S3 yang sudah lulus Dr. Hartoyo IPB, mahasiswa S2 yang sedang menempuh S3 Universitas Brawijaya Herawati, saya sendiri, kemudian mahasiswa S1 IPB Pangrio Nurjaya. Kami persilakan untuk maju dan kepada Profesor Dr. S. Didin Damanhuri untuk dapat menyerahkan buku tersebut. Kami persilakan. Jadi kangen nomor 1 apa tadi? Masih bukunya duduk. Kasih. Iya, kasih. Oh iya. Oh. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Yang ditulis oleh Profesor Dr. S. Didin Damanhuri. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila selama berlangsung diskusi antara tadi banyak hal-hal yang kurang berkenan dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dari cuma mereka jelas bagaimana menyehatkan karena sekarang ini belanja bangunan
berefisiensi kan bisa. Kemarin kan 100 triliun aja bisa. APBN dapat 100 triliun oleh Menko Perekonomian baru. Namanya saya tanya kok bisa? Mengatakan efisiensi. Jadi yang nggak perlu dihilangkan, jalan baru yang nggak perlu dihilangkan. Asal serius, ya, keberanian, pemimpinan kerja bosan bisa, dan tidak memperkaya diri sendiri dan kelompok dan keluarga. Itu syarat utama dulu.